mengenali ciptaan Allah untuk meningkatkan iman. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa Allah telah memberi kita hidayah sehingga kita beriman dan berislam. Kita beriman dengan mempercayai keberadaan, keesaan, kekuasaan, keadilan, dan kasih sayang Allah. Itu keimanan. Dan kita berislam dengan tunduk patuh kepadanya. Sehingga kita, karena tunduk patuh itu, kita bersedia melaksanakan perintah-perintahnya sambil meninggalkan larangan-larangannya. Kita diperintah untuk sholat, kita laksanakan. Kita diperintah untuk puasa, kita laksanakan. Kita dilarang berzina, kita tinggalkan itu. Nah, itu Islam namanya. Ya, jadi kalau iman itu tataran keyakinan, kepercayaan, lebih ke kognitif, dan juga bisa juga emosi. Kemudian kalau Islam itu lebih ke aktivitas sebagai bukti keimanan tadi. Namun kita masih sangat perlu meningkatkan iman kita, mengingat bahwa kita kadang-kadang kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah. Kalau kita kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah, misalnya sholat, kita kadang-kadang itu suka ntar 5 menit lagi. Itu kan tanda kurang bersungguh-sungguh. Itu kan gejala bahwa iman kita itu masih kurang kuat. Oleh karena itu kita dari waktu ke waktu perlu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa cara untuk meningkatkan iman kepada Allah, antara lain dengan lebih jauh mengenali Allah. Tapi dalam usaha mengenali Allah lebih jauh, kita memiliki banyak keterbatasan. Misalnya, akal kita itu hanya bisa mempelajari sesuatu yang pernah kita tangkap melalui indera, baik secara langsung atau melalui analogi, kiasan. Kalau kita pernah melihat sendiri, kita mengamati secara langsung. Tapi kalau kita tidak bisa melihat sendiri, kita mendapatkan deskripsi, ya, uraian-uraian tentang benda itu atau kejadian itu, lalu kita membuat kiasan, membuat analogi. Tapi analogi itu pasti berkaitan dengan sesuatu yang pernah kita lihat. Padahal penglihatan kita itu terbatas. Pendengaran kita juga terbatas. Jadi kita tidak bisa mempelajari sesuatu yang kita tidak bisa menangkap dengan indera. Itulah sebabnya seorang yang tuli sejak lahir tidak bisa berbicara, karena dia tidak pernah menangkap contoh suara yang diucapkan oleh orang dalam pembicaraan. Padahal kita itu tidak pernah bisa menangkap keberadaan Allah melalui indera, baik penglihatan, pendengaran, ataupun indera yang lain. Oleh karena itu, kita hindari usaha-usaha untuk memikirkan tentang wujudnya Allah secara langsung. Jika kita lakukan hal ini, kita akan mencoba mencari padanan Allah di alam raya ini. Kalau kita mencari padanan di alam raya ini, tidak mungkin ada yang serupa dengan Allah. Allah itu tidak mungkin serupa dengan apapun yang diciptakannya. Dan kalau kita mengatakan alam raya, semua yang ada di alam raya itu adalah ciptaan Allah. Tidak mungkin Allah itu serupa dengan ciptaannya. Oleh karena itu Allah memberitahukan kita, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah. Dan dialah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Nah, ini juga satu contoh. Allah maha mendengar. Kalau kita mendapatkan keterangan bahwa Allah maha mendengar, kita itu kan lalu mengembalikan pemahaman kita dengan apa yang sudah pernah kita alami. Kita mendengar dengan telinga. Nah, terus kemudian berasumsi bahwa, oh Allah punya telinga. Salah. Karena Allah itu melihat, mendengar itu tidak menggunakan sarana apapun. Kalau Allah melihat menggunakan sarana, kalau sarana itu hilang bagaimana? Lemah dong Allah. Nah, jadi Allah ketika berbuat sesuatu tidak mungkin dengan cara yang sama dengan makhluknya. Dan kalau dikatakan bahwa Allah itu maha melihat,
kita lalu mengasosiasikan kita bisa melihat pakai mata. Oh, berarti Allah punya mata. Enggak, Allah itu tidak punya mata. Emangnya Allah nggak bisa membuat matanya sendiri? Bukan begitu, tidak pada tempatnya. Karena kalau Allah punya mata sebagai sarana untuk melihat, nanti kalau matanya sakit bagaimana? Kalau yang dilihat itu jauh dari matanya bagaimana? Jadi ya kita pegang laisa kamitslihi syai'. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah. Maka jika kita ingin meningkatkan pengenalan kita tentang Allah, kita bisa mempelajari hasil karyanya, yaitu makhluknya. Jadi kita bisa mengenal Allah dengan lebih baik jika kita rajin mempelajari apapun yang telah Allah ciptakan. Lihat aja apa yang diciptakan oleh Allah. Silakan melihat nyamuk, lihat lalat. Itu ciptaan Allah. Coba pelajari. Tapi ketika mempelajari lalat itu, kita berpegang teguh bahwa lalat ini diciptakan oleh Allah. Bagaimana dia bisa mempertahankan hidup, bagaimana dia mengembangbiakkan diri, dan seterusnya. Terus apa fungsi yang penting bagi manusia keberadaan lalat itu. Terus sampai kepada kesimpulan, oh ternyata lalat itu penting keberadaannya untuk kita. Terus dengan demikian kalau kita mempelajari lalat itu, kita menjadi makin meningkat iman kita kepada Allah, bahwa Allah itu maha penyayang kepada kita. Salah satu bukti kesayangan Allah adalah bahwa Allah menciptakan lalat yang sangat bermanfaat untuk kita. Nah, orang yang benci pada lalat itu karena melihat bagian-bagian tertentu yang orang itu tidak senang dengan kelakuannya lalat. Ya, kalau kita menjajakan makanan, misalnya kita jualan makanan, terus kita jajakan di meja terbuka, ya lalat akan datang, kita usir dia akan datang lagi, kita bisa kesel. Ya. Tapi melihat lalat itu secara utuh, nanti kaitannya dengan apa tujuan Allah menciptakan lalat ini. Ya. Ketika kita lihat misalnya melihat suatu benda atau peristiwa, misalnya kita coba renungkan baik-baik tentang kejadiannya, tentang cara penciptaannya, tentang gunanya, tentang sebabnya, tentang akibatnya dan sebagainya. Tentang sebab dan akibat ini, misalnya kok ada dua orang berantem, itu sebabnya apa? Tujuan mereka berantem apa? Kenapa Iran dan Israel itu begitu getol ingin mengalahkan satu dengan yang lain? Nah, itu latar belakangnya apa dan tujuan mereka apa? Nah, itu kita pelajari, jangan berhenti pada masalah politiknya saja, tapi kita perhatikan bahwa mereka berantem itu yang menciptakan Allah. Kenapa mereka berantem? Ya, dunia ini kan butuh keseimbangan. Keseimbangan itu kalau air dimasukin benda atau ditambahi air lagi atau dimasukin batu yang besar, maka air itu akan menunjukkan gelombangnya. Gelombang itu muncul dalam rangka mencari keseimbangan baru. Jadi gelombangnya air itu baik karena dia dalam rangka mencari keseimbangan baru. Keseimbangan yang dibuat oleh Allah itu termasuk keseimbangan manusia. Kalau ada satu bangsa yang arogan, sombong, seenaknya sendiri, semena-mena, pasti nanti akan ada yang menandinginya. Menandinginya sehingga nanti ada yang menang, ada yang kalah. Ya, itu perang itu sebenarnya salah satu mekanisme usaha Allah untuk, ya mekanisme cara bukan usaha, cara Allah untuk menjaga keseimbangan sehingga di dunia ini tidak boleh ada yang semena-mena sok kuasa. Nah, itu kan contohnya negara. Di negara kita sendiri misalnya ada orang yang sok kuasa, berbuat seenaknya sendiri, ada pihak-pihak yang dikalah-kalahkan, nanti akan muncul tandingannya. Nah, karena kalau tidak muncul tandingannya, itu tidak bisa dikoreksi. Karena kesombongan itu berarti dia mengangkat diri
lebih dari rata-rata orang. Nah, itu membuat kondisi sosial tidak seimbang. Allah mempunyai mekanisme bagaimana supaya bisa seimbang. Nanti suatu saat akan muncul orang yang meratakan lagi, menyeimbangkan kembali. Ya. Nah, jangan sampai kita ini melihat atau mendengar sesuatu tanpa merenungkannya. Orang yang tidak mau merenungkan hal itu tidak bisa memperoleh pelajaran dan tidak bisa mengenal Allah dengan lebih baik melalui benda dan peristiwa. Allah menganjurkan kita untuk jalan-jalan di muka bumi. Silakan kalian jalan-jalan. Gunakan pikiranmu untuk merenungkan kejadian-kejadian yang kalian lihat. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Apakah mereka itu tidak jalan-jalan di muka bumi lalu mereka menggunakan akalnya untuk berpikir, memikirkan tentang benda dan peristiwa yang dilihatnya. Au adhanu yasma'una biha, atau setidaknya menggunakan telinga untuk mendengarkan kenapa kok bisa terjadi peristiwa itu. Ya, oleh karena itu kalau kita melihat suatu peristiwa, kita coba ngobrol, tanya, itu siapa itu? Si pihak A dan pihak B itu siapa? Terus asal mula bagaimana kok bisa terjadi mereka itu berantem? Itu terus kita mengambil pelajaran. Oh, ternyata kalau ada orang sombong, ketemu orang sombong, maka akan terjadi pertikaian. Kalau yang satu sombong, yang satu rendah hati, maka kemungkinan terjadi pertikaian itu kecil sekali. Ya. Lalu Allah memberikan perumpamaan orang yang tidak mau menggunakan pikirannya untuk merenungkan hal itu, atau tidak mau mendengarkan itu, atau tidak mau memikirkan tentang apa yang dilihat, itu seperti orang yang buta atau tuli. Di sini diambil contohnya yang buta. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Orang yang tidak bisa mengambil pelajaran itu sebenarnya mereka sama dengan orang yang buta. Bukan buta mata, tapi buta hati, buta pikiran. Tidak mau memikirkan tentang peristiwa-peristiwa yang ada. Nah, agar iman kita ini bisa meningkat setelah memperhatikan dan memikirkan tentang kejadian suatu apapun di alam raya ini, kita mesti menjaga kesadaran kita bahwa sesuatu itu telah diciptakan oleh Allah atas kehendaknya. Atas kehendaknya. Jadi kalau Allah menciptakan sesuatu, pasti ada kehendak. Kalau ada kehendak, berarti ada tujuan. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Manusia saja kalau berbuat sesuatu tanpa tujuan, kita mengatakannya gila. Ya, contoh yang gampang, itu kamu mau nggak nikah sama laki-laki itu? Ganteng sekali. Terus dilihat, wah iya, hebat. Mana ada orang seganteng itu zaman sekarang ini? Terus, mau nggak kamu nikah sama itu? Kalau melihatannya penampilannya aja, mungkin tertarik. Tapi ternyata sebentar kemudian, dia ngomong, tidak kelihatan ngomong sama siapa. Dia senyum-senyum, tidak kelihatan sama siapa. Kita mengatakan, dia senyum tanpa tujuan. Kita menyebutnya gila. Kalau kita menganggap Allah menciptakan suatu benda, suatu kejadian, tanpa tujuan, itu sama dengan menganggap Allah gila. Na'udzubillah. Ya. Contoh yang ngomongan sehari-hari itu ya, bahwa menuduh Allah itu menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Misalnya, kok bisa begitu? Kebetulan aja. Kebetulan aja. Loh, kalau namanya kebetulan itu siapa yang bikin? Gak ada. Kebetulan aja. Nah, itu orang itu tidak mengakui adanya Allah. Semua peristiwa itu diciptakan oleh Allah. Dan ketika Allah menciptakan, pasti ada tujuan. Jika kita meyakini bahwa Allah menghendaki terjadinya sesuatu, berarti Allah mempunyai tujuan tertentu dalam menciptakannya. Maka kita tidak berhenti merenungkan hal itu sampai dengan kita bisa menemukan apa sih tujuan Allah menciptakan itu. Nah, ini kita ambil contoh bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan iman. Allah menyebut perilaku orang yang menggunakan akalnya dengan baik. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi
penciptaan langit dan bumi itu berikut isi-isinya. Bumi ada batu, kenapa Allah menciptakan batu? Di bumi ada minyak, kenapa Allah menciptakan minyak? Di bumi ini ada mineral, ada emas, kenapa Allah menciptakan itu? Nah itu, jadi kalau dikatakan di dalam penciptaan langit dan bumi itu berikut isi-isinya. Waqtilafil lail, dan dalam pergantian siang dan malam. Siang ganti malam, ganti siang lagi, ganti malam lagi. Di situ la ayatil ulil albab, ada tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mau berpikir, orang yang punya akal dan mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Nah, cara berpikir ikuti prosedur ini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dimulai dengan ingat dulu kepada Allah bahwa benda ini diciptakan oleh Allah, bahwa peristiwa ini diciptakan oleh Allah. Jadi kita ingat terus kepada Allah, baik kita sedang dalam keadaan berdiri, duduk maupun tidur-tiduran. Terus baru wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan, merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi prosedurnya ingat dulu kepada Allah, baru belajar. Banyak orang belajar saja tapi tidak ingat kepada Allah, maka belajarnya itu tidak meningkatkan keimanannya. Ketika mempelajari tentang ciptaan itu, jangan berhenti sampai ada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Kalau tidak sia-sia itu kan berarti ada tujuan. Kadang-kadang tujuan yang dikemukakan oleh Allah atau yang diambil oleh Allah itu kita menganggap tidak baik. Kadang kita itu mengatakan sesuatu itu tidak baik kalau tidak sesuai dengan selera kita. Kalau kita selera kita bilang baik, kalau tidak sesuai kita bilangnya jelek. Kalau di sisi Allah semua itu diperlukan, karena semua kejadian itu diperlukan ya baik gitu. Nah, seperti misalnya, kok ada ya raja seperti Fir'aun? Kenapa Allah menciptakan itu? Tentu Allah mempunyai tujuan. Ya, tujuan itu banyak, tapi yang pengetahuan kita tentang tujuan itu kan tidak banyak. Karena apa? Kita tidak secerdas Allah, tidak sepintar Allah gitu. Jadi misalnya, Fir'aun itu contoh yang dimukakan oleh Allah. Kalau seorang raja, seorang pemimpin bangsa itu berlaku zalim, dia menganiaya rakyatnya sendiri, dia begitu kelewat batas. Setiap anak laki-laki dari satu bagian masyarakatnya dibunuh. Kalau anak perempuan tidak dibunuh. Membunuh ini kan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan Allah. Allah itu melestarikan alam raya ini dengan membuat manusia ini bertambah dan ada keseimbangan antara laki dan perempuan. Kalau lakinya dibunuh, perempuannya dipertahankan, nanti seketika dewasa suaminya siapa? Nah, itu antara lain. Tapi tujuannya Fir'aun waktu itu jangan sampai ada laki-laki yang lahir kemudian nanti ketika dewasa itu menumbangkan kerajaannya Fir'aun. Dia takut kerajaannya tumbang, maka orang-orang yang punya potensi bisa merobohkan kekuasaannya itu dibunuh sebelum mereka berdaya. Nah, itu lalu terus apakah itu ada gunanya? Ada, supaya kita melihat contoh. Makanya kamu kalau memilih raja, memilih pemimpin, jangan yang mempunyai perilaku seperti Fir'aun, karena kita itu seringkali tidak bisa belajar kalau belum ada contoh. Kan cara kita belajar kan macam-macam. Ada yang diuraikan dengan cara normatif gitu sudah langsung bisa. Tapi ada diterangkan macam-macam. Wah, bingung aku. Gini loh ya, contohnya. Oh gitu, bisa aku. Nah, setelah dicontohi bisa. Nah, kita itu seringkali begitu. Ya. Misalnya, di antara makhluk ciptaan Allah itu kita pelajari tentang unta. Ya, ini kita ambil sampel satu ya, unta.
Unta itu binatang yang pada umumnya hidup di daerah yang panas dan jarang terdapat pepohonan yang bisa menjadi bahan konsumsinya. Mau makan apa? Jarang ada di sana. Jadi saya ambil unta. Mungkin kita bisa mengambil contoh lain, misalnya penguin. Kenapa di daerah sedingin itu ada binatang semacam itu? Kelakuannya bagaimana dan sebagainya. Ya. Dan ini kita ambil yang lebih gampang kita pelajari. Kalau penguin kan sulit kita pergi ke daerah kutub. Nah, kalau unta kita bisa jalan-jalan ke daerah yang banyak yang ada padang pasirnya, tidak hanya di Arab, ya, juga di Afrika, di Amerika juga ada. Nah, cuma yang populasi yang paling banyak itu di daerah Timur Tengah. Ya. Coba kita pelajari tentang unta sebagai binatang yang pada umumnya hidup di daerah yang panas, yang jarang terdapat pepohonan yang bisa menjadi bahan konsumsinya. Kita renungkan bagaimana jenis binatang itu bisa bertahan hidup di daerah yang panas dan jarang sumber air. Rupa-rupanya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang melengkapi unta itu dengan sarana-sarana yang memungkinkannya bertahan hidup di daerah semacam itu. Ya, kalau di daerah kutub, beruang yang di daerah kutub dibuat bulunya tebal, dibuat banyak lemaknya supaya dia tidak kedinginan. Nah, ini unta ada karakter ciptaannya itu yang bisa membuat dia bertahan di daerah seperti itu. Saya mencoba mengutip dari Wikipedia. Ya, Wikipedia itu kadang-kadang bisa dipercaya, kadang-kadang tidak ya. Tapi karena saya tidak punya ilmunya, coba saya kutip dari Wikipedia. Unta itu bisa bertahan hidup tanpa minum air dalam 10 hari. Meskipun kondisinya sangat panas, ya, cuacanya sangat panas. Saat unta menghembus, nah ini caranya antara lainnya, saat unta menghembuskan nafas, uap air yang keluar dari paru-parunya, di hidung itu, terperangkap lagi, ditangkap lagi di lubang hidungnya. Jadi tidak semuanya keluar berikut uap airnya, tapi ada yang tertinggal, kemudian diserap kembali, masuk ke dalam tubuhnya kembali. Nah, itu digunakan sebagai cara menghemat air. Oleh karena itu dia bisa bertahan lebih lama daripada manusia tanpa minum air. Nah, unta juga jarang berkeringat, meskipun suhu lingkungannya mencapai 49 derajat Celcius. Selama musim panas, warna bulu unta itu menjadi lebih terang dan berkilauan. Untuk apa? Untuk memantulkan cahaya serta menghindari sengatan matahari. Kalau sinarnya dikembalikan lagi, dipantulkan, kan lebih dan sedikit yang menembus sampai ke kulitnya. Dengan begitu kulitnya tidak terlalu panas. Terus kaki unta yang panjang itu membantu menjaga tubuhnya jaraknya lebih jauh dari tanah. Yang bisa tanah itu bisa derajatnya bisa mencapai 70 derajat Celcius. Nah, dengan badannya itu tinggi, kan angin itu juga berlalu lalang di bawah badannya. Dengan begitu dia bisa mendapatkan kesejukan. Nah, kemudian kaki yang melebar membantu mereka bergerak tanpa tenggelam ke dalam pasir. Mereka hidup jadi padang pasir, tapi kakinya tidak tenggelam di pasir. Nah, terus mulut unta itu memiliki lapisan kasar yang tebal. Kalau kita di mulut kita itu kan kulitnya halus di bagian dalam. Kalau unta itu tebal dan kasar. Itu memungkinkan mereka mengunyah tanaman tanaman yang ada di gurun yang berduri. Di gurun itu kan seringkali tanamannya itu yang banyak durinya. Antara lain seperti kaktus itu kan ada durinya. Oh, itu nggak masalah bagi unta, nggak apa-apa. Kalau kita bisa masalah itu. Kemudian bulu mata dan bulu telinga yang panjang serta lubang hidung yang dapat menutup
itu membentuk penghalang terhadap pasir. Kalau ada pasir kena angin, dihalang-halangi bulu-bulu yang panjang tadi. Nah, keistimewaan semacam ini menarik untuk dipelajari, dan Allah pun menganjurkan kita untuk mempelajarinya. Dengan mengetahui tujuan Allah memfasilitasi unta dengan berbagai sarana untuk bertahan di habitatnya, kita makin yakin akan kasih sayang Allah. Baik kasih sayang kepada binatang itu sendiri maupun kasih sayangnya kepada kita. Yang bisa kita ini bisa memanfaatkan kasih sayang Allah itu sebagai sarana untuk mempertahankan hidup di daerah-daerah yang sulit seperti yang dialami oleh unta. Allah menganjurkan kita mempelajari unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat unta? Bagaimana unta itu diciptakan? Coba Allah menganjurkan kita mempelajari unta, tapi dalam satu Al-Quran hanya satu ayat ini. Bandingkan dengan langit. Allah menyebut kata langit itu berpuluh-puluh kali. Tapi ketika Allah menyebut unta sambil menganjurkan kita untuk mempelajarinya, disebutnya hanya sekali. Karena apa? Seterusnya kan kamu gampang. Kamu bisa membelahnya, kemudian lihat anatominya. Karena gampang, Allah tidak mengulang banyak-banyak. Ya, di dalam Al-Quran itu, kalau sesuatu itu sulit dipelajari, Allah mengulang-ulang. Sulit dipelajari itu bisa ada kalanya memang kita tidak menjangkaunya, ya, seperti langit. Bisa juga sulitnya itu karena kita tahu tapi tidak bisa memakai. Nah, misalnya gini, sabar itu baik. Kita seringkali menasihati orang, sabar itu baik, sabar itu dikasih Tuhan. Ketika orang lain yang kena bencana, tapi ketika kita sendiri kena bencana, dinasihati begitu, sabar apaan? Kamu tidak merasakan, aku ini yang merasakan. Jadi sabar itu sesuatu yang baik, yang kita tahu itu baik, tapi menerapkannya sulit. Nah, anjuran sabar itu diulang-ulang di Al-Quran. Karena apa? Sulit diterapkan. Nah, unta ini gampang dipelajari, maka Allah menganjurkan kita pelajari dan disebutnya hanya sekali. Ini saya ambilkan gambarnya unta supaya ada imajinasi kita. Ya, karena kita ini kan nggak ada unta kecuali kalau kita ke kebun binatang. Nah, ini ada gambarnya unta. Silakan lihat. Nanti bisa melihat gambar-gambar yang lain di website. Ya. Lebih lanjut, kita ketahui bahwa unta adalah salah satu dari binatang yang didesain oleh Allah untuk memenuhi berbagai kebutuhan kita manusia. Apa itu? Untuk diminum susunya, untuk dimakan dagingnya, untuk angkutan manusia dan barang, untuk membantu pekerjaan teknis pertanian dan sebagainya. Coba di padang pasir, mobil nggak bisa lewat sana, sulit. Nah, terus kalau toh ada mobil, nanti belinya bensin jauh. Nah, terus disediakan oleh Allah unta, bisa dipakai untuk kendaraan. Itu lewat di pasir, tapi dia tidak tenggelam. Karena apa? Kakinya di bagian bawah itu melebar. Nah, jadi, Masya Allah. Manfaatnya banyak. Ini semua menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita agar kita mau bersyukur. Ya. Binatang unta itu termasuk binatang ternak. Wa innalakum fil an'amil ibrah. Kalian mendapatkan pelajaran dari binatang ternak. Nusqikum mimma fi butuniha. Kami memberi kalian minum, kaminya ini Allah. Kami memberi kalian minum dari perutnya. Ya, ada ayat yang lain mengenai susu. Susu itu di perut itu di antara pencernaan yang kotor dan darah. Jadi itu kan dua benda yang kita kalau tahu jijik gitu kan. Tapi di tengah itu ada susu yang kita minum, enak diminum. Kok bisa menciptakan minuman yang enak, yang penuh vitamin, penuh mineral yang kita butuhkan, tapi diproduksinya di antara dua benda yang
menjijikkan. Dan ketika kita minum, kita tidak membayangkan itu. Jangan membayangkan, nanti menjadi jijik gitu kan. Nah itu, nusqikum mimma fi butuniha. Kami beri kalian minum dari perutnya. Wa lakum fiha manafi'u katsirah. Dan kalian mendapatkan manfaat yang banyak. Wa minha ta'kulun. Di antara unta itu contohnya kalian makan. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Dan kalian juga diangkut oleh unta. Masya Allah. Yani, terus agar unta dan binatang ternak lainnya bisa kita manfaatkan untuk berbagai keperluan tersebut, Allah membuat mereka itu jinak. Coba perhatikan, binatang yang didesain oleh Allah untuk kita makan itu dibikin jinak. Binatang yang didesain oleh Allah tidak untuk kita makan, binatang itu dibikin buas, dibikin beracun, dibikin baunya nggak enak. Ya kala jengking itu baunya kan nggak enak itu. Jadi untuk yang kita makan dibuat oleh Allah dia jinak. Kenapa jinak? Bodoh. Orang mau menyembelih sapi, melihat pisau itu dia tidak lari, dia nggak paham. Nah, kalau dia paham, orangnya sudah diseruduk duluan. Nah, itu memang dibuat oleh Allah. Apa? Perhatikan firman Allah. Awalam yaru anna khalaqna lahum mimma hamilat aydina an'aman fahum laha malikun. Apakah mereka tidak melihat apa yang kami ciptakan dengan kekuasaan kami, yaitu binatang ternak yang mereka bisa miliki, bisa dimiliki. Orang bisa sih miliki harimau, ular. Tapi ada kejadian-kejadian yang sehari-hari harimau itu jinak, tapi suatu saat menerkam orang itu. Begitu pula ular. Tapi kalau binatang ternak tidak. Wadhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Dan kami bikin binatang-binatang itu jinak. Dhallalna itu dari kata dhalul, hina. Hina itu berarti rendah. Rendah kemampuan berpikirnya dan sebagainya. Terus gampangnya ngomong, kami bikin binatang ternak itu jinak, sehingga di antara binatang itu bisa kalian gunakan untuk tunggangan, bisa kalian gunakan untuk makan. Ya. Nah, agar kita bisa meningkatkan iman kepada Allah, kita juga bisa mencoba memahami fenomena tentang adanya berbagai gunung dengan karakter yang berbeda-beda. Perbedaan karakter gunung-gunung menunjukkan bahwa Allah itu sangat memahami kebutuhan kita yang bermacam-macam, yang bisa dihasilkan dari gunung-gunung tersebut. Misalnya, ada gunung yang putih dengan bebatuan kapur yang bisa kita manfaatkan antara lain untuk membuat semen. Ya. Seperti di Jawa ini, ada beberapa gunung kapur di Jawa ini. Sehingga ada di Jawa Barat itu yang diolah untuk menjadi kapur untuk adukan aci. Ya. Untuk campuran itu, ada yang diproses lebih canggih lagi menjadi semen. Ya. Di Jawa ini, di Cirebon ada, di Tuban ada, di Gresik ada, dan masih ada beberapa lagi ya, di Jawa. Ya. Ada juga gunung yang hitam. Kenapa hitam? Karena gunungnya itu berupa granit yang keras dan indah, yang bisa kita gunakan untuk membuat lantai dan dinding. Nah, ini di Eropa sana, ya, yang terkenal granit itu dari Italia. Granit itu marmer yang tua. Kalau di Jawa Timur sana ada marmer yang muda, yaitu yang warnanya putih. Marmer yang digunakan oleh Bung Karno untuk membangun Masjid Istiqlal. Karena Bung Karno maunya semua bahan untuk membangun Istiqlal harus produksi dalam negeri. Ya. Termasuk tambang dalam negeri. Maka tidak dibuat dari granit, tetapi dari marmer. Ada juga gunung dengan tanah yang cocok ditanami padi untuk makan, dan ada yang cocok ditanami untuk pohon jati yang kita butuhkan untuk membuat rumah dan mebel. Ya, kita lihat di Jawa Tengah itu ada Gunung Slamet. Di kaki Gunung Slamet itu subur sekali. Saya pernah ke satu daerah itu ditanami padi itu 1 tahun 3 kali, subur sekali, dan airnya itu mengalir terus dengan baik dan jernih. Dan karena dari gunung, maka
alirannya cepat. Sehingga ada satu daerah yang saya melihat waktu itu lama sekali. 30 tahun yang lalu saja itu ada kampung yang terisolir, ada listrik. Nah, karena mereka membuat PLTA kecil-kecilan. Lalu itu ada generator untuk memproduksi listrik. Nah, tapi ada juga gunung yang seperti di daerah Blora. Di Blora itu ada gunung. Saya tanya, kenapa tidak ada padi di sini? Enggak cocok. Tapi di sana yang banyak pohon jati. Allah Maha tahu, kebutuhanmu tidak hanya makan, kalian juga butuh mebel, butuh rumah yang membutuhkan kayu, maka harus ada gunung-gunung yang cocok untuk ditanami pohon jati. Kalau kita ke Blora makan di misalnya beli makanan, nasi atau apa, orang lewat atau jual sate, nanti kita akan mendapatkan piringnya itu daun jati. Itu khas di Blora. Ya karena memang pohon jatinya melimpah. Ada juga gunung yang warna-warni, yang sangat indah dipandang di Cina. Gunung ini mengandung bahan besi yang namanya hematite dalam bentuk mineral besi oksida, yang ini saya kutip dari website Fe2O3. Badar besi, ya istilahnya badar besi, itu merupakan mineral yang berwarna hitam hingga abu-abu, warnanya bermacam-macam, tergantung pembakaran atau pemanasan yang mempengaruhinya. Ada yang warna hitam, abu-abu, ada warna perak, ada warna baja, coklat, hingga ada yang merah kecoklat-coklatan atau merah. Allah menyebutnya wa minal jibali judatun bildu wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Coba di gambar ini gunung merah bergaris-garis putih. Waktu Al-Quran ini turun, nggak mungkin Rasulullah SAW sudah pernah pergi ke Cina, nggak mungkin. Tapi Al-Quran menurunkan ini, berarti bukan karangan Nabi Muhammad Al-Quran ini. Saya teruskan, dengan mengetahui lebih baik tentang ciptaan Allah yang sangat beraneka ragam, kita berharap bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, yang juga meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Di antara manusia, di antara binatang-binatang dan binatang ternak itu warnanya macam-macam. Ya, warnanya macam-macam. Demikian itulah ciptaan Allah. Yang bisa bertakwa kepada Allah adalah hamba-hamba yang berilmu. Coba, ayat ini tidak cerita tentang fikih, tidak cerita tentang bahasa Arab, tapi yang diceritakan di sini warna yang bermacam-macam dari manusia, dari binatang. Berarti ulama di sini bukan berarti ulama ahli fikih saja. Orang ahli falak, ahli fisika itu termasuk di sini. Seharusnya orang itu makin pintar, makin menguasai ilmu fisika, seharusnya makin bertakwa. Tapi kenapa tidak bisa bertakwa? Karena tidak dimulai dengan ingat kepada Allah tadi. Jadi kalau kita kepingin makin pintar fisika, makin bertakwa, maka caranya sebelum belajar kita ingat dulu bahwa ini ciptaan Allah. Aku ingin tahu bagaimana Allah membuat ini dan apa tujuan Allah membuat ini. Innallaha azizun ghafur. Allah itu Maha Perkasa dan Maha Pengampun.